Sekali deui ngahaturkeun nuhun pisan karena perhatosana walaupun eta serat eta aya serat tapi melalui WA gitu. Ngahaturkeun nuhun pisan gitu. Sanaos aya anu aktivitasna nuju di luar padadang ya, adadan tadi meni bela-belaan ribut gitu. Kanu antusiasna bade rapat ieu gitu. Bu Lilis oge sami dugikeun ka Widi KMTS di Cimalaka. Disampaikan oleh kami. Yang pertama kita membicarakan konsep dari Saman yang tahun sekarang, yang perpisahan tahun sekarang. Yang kedua kita membicarakan PPDB. Yang ketiga mungkin nanti diharapkan guru-guru bisa mengikuti, mendukung kegiatan KCCEP ya, sebagai program guru penggerak di sekolah kita. Ada satu hal yang harus didokumentasikan kurang lebih ya 1 jam lah, 1 jam. Jadi mohon bisa diikuti ya, diikuti dan kita dukung untuk kesuksesan Pak Cecep sebagai guru penggerak yang mewakili di sekolah kita. Yang pertama, kemarin sudah sedikit sebagai prolog ya, berbincang dengan Bu Ani, berbincang juga dengan Ibu Ros, bagaimana kita menyikapi untuk Saman kita kali ini. Yang pasti kita harus bisa lebih mengefektifkan, mengefisiensikan. Kalau efektif itu biasanya berhubungan dengan waktu. Jadi waktunya supaya lebih bisa ya efektif antara kegiatan wisuda, Saman itu ada wisuda, ada. Baik, Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya pada hari ini, hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024, kita bisa bersilaturahmi untuk melaksanakan salah satu kegiatan yang diwajibkan dalam pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah masing-masing. Tidak lupa salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dari SMK Terpadu Tursina sekaligus dari yayasan juga ya, yang saya hormati, yang saya banggakan, OSIS dari SMK Terpadu Tursina. Baik, untuk menghemat waktu kita akan diskusi, kita santai saja ya, insya Allah. Untuk materi hari ini sebagaimana Bapak Ibu sudah ketahui, yaitu mengenai budaya positif yang sudah saya susun PPT-nya dari beberapa hari ke belakang. Tidak usah perkenalan ya, yang jelas saya hari ini atau sampai hari ini sudah hampir menginjak 3 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana saya dibantu oleh fasilitatornya yaitu Ibu Primayanti dari Bogor ya, kemudian pengajar praktiknya Ibu Ainani Nurhayati.
Nah, sebelumnya untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai budaya positif ini, ya, saya akan sedikit memaparkan bahwa budaya positif itu budaya yang sudah ada di sekolah, ya, budaya yang sudah ada di sekolah. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat murid itu ada dua, yaitu yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya di sini kita murid-murid di sini kan sangat majemuk kalau kita lihat ya, dari berbagai unsur. Bahkan di daerahnya juga ada yang dari Bandung, dulu bahkan ada yang dari luar pulau. Ya, mereka membawa kodratnya masing-masing, budayanya masing-masing. Nah, bagaimana Bapak Ibu di sekolah ini kita menciptakan budaya-budaya positif yang sudah ada, ya. Jangan sampai karakter anak bawaan masing-masingnya itu dibunuh oleh kita, ya. Tidak diakomodir. Misalkan Iqbi dari Garut, ya. Ini kan pasti dia memiliki kebudayaan yang berbeda dengan yang ada di sini, ya. Itu jangan sampai si budaya-budaya itu justru kita tidak diakomodir, ya. Nah, bagaimana budaya-budaya yang baru itu kita akomodir menjadi budaya positif di sekolah kita. Bahkan menurut William Glasser bahwa peserta didik atau murid itu akan belajar dengan sungguh-sungguh ketika mereka sudah dipenuhi kebutuhannya. Yaitu kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar, diantaranya yaitu kebutuhan fisiologis, ya, atau kebutuhan primer. Kalau kata Pak Yayon, kebutuhan dasarnya yaitu seperti makan, minum, berpakaian, ya, sampai kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain, sampai dia untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, itu. Nah, kata Glasser itu bahwa murid itu akan bersemangat belajar ketika kebutuhannya sudah dipenuhi, ya. Baik, kita lanjut saja. Ya, kita lanjut lagi, ya. Nah, budaya-budaya positif yang ada di sekolah, mungkin saya tanya Bapak Ibu, budaya apa saja yang sudah ada di sekolah kita? Mungkin Pak Yayon bisa menjelaskan, ya, karena budaya itu kan hasil cipta karsa manusia. Salam sapa, ya. Kemudian ada lagi 5S. Apa 5S itu? Salam, sapa, senyum, sopan, santun, ya. Nah, itu salah satu budaya-budaya positif, termasuk nilai-nilai religius yang sudah tertanam di sekolah kita. Nah, bagaimana setiap pagi kita melaksanakan pembiasaan, yaitu sholat duha, ya, dan tahmid bersama-sama sebelum masuk. Nah, itu merupakan budaya positif yang harus kita pertahankan, bahkan harus kita tingkatkan, ya. Nah, selain budaya positif, ada juga budaya-budaya negatif. Nah, dalam menempatkan posisi kontrol guru itu, ya, ini dari materi di sini ada 5 posisi kontrol guru itu. Nah, sekarang bagaimana dengan ada acara seperti ini, ya, sharing seperti ini, merubah paradigma Bapak Ibu yang sebelumnya. Misalkan nanti akan saya terangkan posisi kontrolnya seperti apa. Jadi menurut penelitian Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada 5 guru itu. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, ya. Nah, maka silakan Bapak Ibu nanti masuknya kategori yang mana. Kemudian yang kedua, si merasa bersalah, ya. Nah, kita akan terangkan contoh guru sebagai penghukum, yaitu kalau zaman dulu itu dipukul, ya, digebuk bujidar, ya. Nah, itu adalah guru sebagai penghukum, disintrek, ya. Nah, sebagai si merasa bersalah, ini salah satu contohnya adalah biasanya contoh seperti Bu Ai, ya. Kamu gak kasihan kepada orang tua kamu yang telah membiayai kamu sekolah di sini, ya. Itu merupakan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Dan kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman mah kumaha we, seperti kita dengan teman sendiri, ya. Guru teh jajanan atau kumaha, ya.
itu sebagai teman. Kemudian yang keempat, posisi kontrolnya itu adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau itu kita hanya mantau saja. Nah, ketika salah, kurang dibenarkan ya. Nah, itu sebagai pemantau. Yang bagus itu menurut penelitian ya bahwa posisi kita itu harus sebagai manajer. Jadi bagaimana seorang murid itu ketika melakukan kesalahan pun dia jangan sampai disuruh orang, jangan sampai disuruh oleh kita untuk melaksanakan hukuman ya. Dan hukuman itu harus dihindari, tapi atas berdasarkan tanggung jawab dari dirinya masing-masing. Nah, itu yang bagus menurut penelitian ya. Nah, kita lanjut, tadi kan kita harus menghindari hukuman ya. Nah, sekarang kita telaah dulu apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi harusnya lebih kepada konsekuensi ya. Lalu tidak mengerjakan PRT, dia dengan sendirinya, pas saya tidak mengerjakan PR, saya siap melaksanakan konsekuensinya ini. Harusnya seperti itu. Jangan sampai guru itu langsung menghukum, kamu harus lari misalkan. Nah, coba yang pertama, hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Betul tidak? Ini terutama kepada siswa ya. Di sini kebetulan hadir perwakilan dari OSIS. Betul nggak hukuman itu menyakitkan? Tapi ketika atas kesadaran sendiri menyakitkan tidak? Pas saya kesiangan, saya siap lari ya. Itu atas kesadaran sendiri ya. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan konsekuensi anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jadi perbedaannya ketika hukuman itu dia akan dendam ya. Punten ketika mungkin Pak Yoyon ya, Pak Iwan, Pak Dadan dan yang lainnya ketika dulu mungkin pernah diperlakukan oleh gurunya dihukum, itu sakit hatinya sampai sekarang ya. Betul tidak? Betul ya. Nah, ini jangan sampai membekas kepada anak didik kita, supaya nanti anak didik kita, murid-murid di SMK Tursina, tidak ada yang dendam ke Pak Yoyon, tidak ada yang dendam ke Pak Iwan, ke Pak Cecep ya, dan semuanya tidak ada yang dendam ke Bu Entang. Ini tapi atas kesadaran sendiri. Nah, kemudian kalau hukuman itu paksaannya gini, kamu harus lari ya 5 keliling di lapangan upacara, itu dipaksa, mau tidak mau kamu harus push up. Sedangkan kalau konsekuensi itu lebih kepada tanggapan atau stimulus ya. Kan tadi tanggung jawab dia sendiri. Nah, kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Betul ya? Betul. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, yang selanjutnya hukuman itu dikonsepkan merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan kalau konsekuensi itu lebih baik lah ya. Dan yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, biasa kalau menghindari hukuman ya, anu kesiangan itu kan api-api kemana lah gitu ya. Nah, itu menghindari. Anak itu bukan cenderung atas tanggung jawab mereka sendiri, tapi cenderung mereka lamun cek bahasa Sunda mah susulumputan ya. Nah, itu. Kemudian kalau terkena hukuman anak marah ya, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja ya. Itu. Kita lanjut. Nah, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa sih itu budaya positif itu ya. Dari membuat, nah sebelumnya kita telah melaksanakan sharing ya dengan Bapak Ibu semuanya bahwa saya memiliki visi yang dulu sudah pernah di-sharingkan dengan pengajar praktik ya. Nah, dari membuat visi CGP, saya membuat tahapan bagja ya, yang sudah itu buat pertanyaan dan selanjutnya ya sampai kepada eksekusi masalahnya ya. Nah, dari budaya positif itu akan muncul disiplin positif.
Disiplin positif itu adalah sebuah penerapan disiplin tanpa kekerasan. Nah itu ya Pak Yon. Jadi ketika anak melaksanakan itu bukan dihukum oleh kita, tapi atas kemauannya sendiri, atas tanggung jawabnya sendiri. Kemudian upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak ya. Kemudian mengajarkan tentang konsekuensi perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab. Lagi-lagi tujuannya adalah mereka memiliki tanggung jawab, bukan kita yang menghukum ya. Itu. Lanjut. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi ya, kita diskusikan saja. Bapak Ibu jujur saja ya, hari ini Bapak Ibu posisinya sebagai apa? Tadi kan saya sudah menerangkan bahwa posisi kontrol itu ada 5 ya. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, kata William Glasser yang bagus itu adalah sebagai pemantau, sebagai manajer ya. Nah, jujur saya sendiri hari ini kadang-kadang sebagai teman ya, kadang-kadang sebagai penghukum, kadang-kadang sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai penghukum saya kadang masih sering ya, kamu harus push up misalkan, tapi jarang ya kalau push up. Tapi hukuman itu bukan fisik saja ya. Nah kemudian pembuat merasa bersalah. Memang saya sering mengeluarkan kata-kata ke anak ya, kamu tidak kasihan kepada orang tua kamu yang telah membiayai kamu ya. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman ya, ini sebagai teman kita ngobrol layaknya bagaimana seorang teman ya. Itu kadang-kadang suka saya lakukan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, hari ini posisi kontrolnya sebagai apa? Sebagai teman ya. Pak Iwan sebagai teman ya. Pak Yoyon kira-kira sebagai apa yang penghukum? Sebagai pemantau ya. Pak Dadan si pembuat merasa bersalah ya. Kita jujur saja ya, hari ini disaksikan oleh murid-murid kita ya. Pak Wildan lebih ke pemantau ya. Pak Arif ya bukan ya. Bu Lilis pemantau ya. Ibu Nisa hukum, pembuat orang merasa bersalah, teman. Nah itu Bu Nisa ada 3 ya. Seperti saya mengakui kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai si pembuat merasa bersalah. Bu Ai pemantau. Bu Ros pemantau dan teman. Bu Suci penghukum. Bu Entan Ya hampir semuanya Pak. Kadang kita bisa jadi teman, kadang kita mantau oke kan, penghukum oke, hampir semuanya dialami gitu Pak. Ya betul ya. Nah kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan Bapak Ibu guru semuanya, hari ini belum ada yang bisa menjadi seorang posisi manajer, termasuk saya sendiri ya. Mungkin Pak Kepala juga nanti saya akan tanyakan ya, dia posisinya sebagai apa. Termasuk saya sendiri ini belum bisa menjadi seorang manajer, karena manajer itu kan, bayangkan ketika kita di perusahaan sebagai seorang manajer kan, kita hanya kalau karyawan sudah merasa bertanggung jawab, kita tidak akan capek ya, karena sudah merasa bertanggung jawab. Nah bayangkan murid kita itu seperti itu. Kita datang ke sekolah, anak-anak itu sudah memiliki tanggung jawab, masuk jam 8 ya, atau masuk jam 7, karena kan di sini ada pembiasaan dulu. Jadi kita tidak usah menyuruh lagi. Mereka sudah memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Kita tidak usah, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak ya. Nah, kita sepakat ya untuk punya cita-cita ke depan, kita itu hanya sebagai manajer. Biarkan anak-anak yang memiliki tanggung jawab masing-masing ya. Tuh, kita sepakat ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa diwujudkan. Mengapa hari ini kita melaksanakan seri tentang budaya positif ini ya. Nah, tadi mengenai kebutuhan dasar manusia. Menurut Glasser ya, bahwa
kebutuhan atau siswa atau murid itu bisa berperilaku positif, bisa belajar dengan sungguh-sungguh itu ketika ini ya 5 kebutuhan dasarnya dipenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Mungkin untuk bertahan hidup karena di sini mayoritas pesantren ya itu makan, minum. Mungkin kalau kubu Nisa tidak dikasih makan ya dia tidak akan tidak akan mau belajar ya. Yang selanjutnya adalah kasih sayang. Nah, kita harus memperlakukan murid-murid kita itu diberikan kasih sayang. Betul tidak? Guru-guru suka memberikan kasih sayang tidak? Betul? Yakin ya? Yakin. Nah, kemudian penguasaan artinya murid itu dia tidak menutup kemungkinan setelah dia mendapatkan keinginannya maka dia akan berpuasa ya. Itu manusia apa seperti itu ya. Dia ingin berpuasa ketika sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dia memiliki cita-cita untuk menjadi ranking pertama, untuk menjadi yang terbaik ya, untuk mengaktualisasikan dirinya nggak apa-apa ya. Kemudian mendapatkan kebebasan, tentunya kebebasan yang positif, kebebasan yang bukan kebebasan merokok ya, bukan ya, kebebasan untuk kabur dari sekolah bukan, tapi kebebasan yang positif, misalnya menggunakan fasilitas yang ada di Tursina ya, itu mereka bebas menggunakan fasilitas ya. Kemudian tentunya ini yang hal-hal yang positif lah ya. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan itu seperti apa? Mungkin salah satunya adalah kita ada ekstra kurikuler ya, ada sepak bola. Ini yang senangnya sepak bola ya. Ini yang senangnya pencaksilat, ini yang senangnya bernyanyi misalkan ya, kesenian ya. Itu diberikan kesempatan bagaimana murid-murid kita itu diberikan kesempatan untuk memiliki kesenangannya masing-masing, menyalurkan hobinya masing-masing ya. Yang selanjutnya, nah ini saya sudah mempraktekkan ya keyakinan kelas, betul tidak dengan kelas 11? Ya, artinya Bapak Ibu kita kan punya tata tertib ya. Di sekolah itu betul ya kita punya tata tertib. Nah, bagaimana Bapak Ibu ke depan setiap mata pelajaran itu memiliki keyakinan kelasnya masing-masing ya. Nanti kita akan lihat keyakinan kelas itu seperti apa ya. Artinya keyakinan kelas itu kita membuat peraturan ya, tapi berdasarkan pendapat anak masing-masing ya, yang disepakati. Misalkan ya di kelas tidak boleh tidur, disepakati, betul ya, kelas 11. Di kelas tidak boleh ke air, ke toilet lebih dari 2 orang ya, disepakati. Nah, itu Bapak Ibu nanti silakan memiliki keyakinan kelas masing-masing. Kita akan lihat nanti akan ada prakteknya ya, seperti apa. Hanya tujuan dari keyakinan kelas sendiri yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membantu keyakinan kelas ya, mewujudkan merdeka belajar, karena kita kan kurikulum merdeka ya, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Kalau tadi kita bayangkan cita-cita saya dan mungkin nanti Bapak Ibu juga akan memiliki cita-cita yang sama ya, 5-10 tahun ke depan murid kita itu menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi kita mah hanya menyalurkan saja ya. Nah, bagaimana mereka ketika tidak ada guru pun mereka belajar dengan mandiri ya. Jadi bukan alasan tidak ada guru itu ya, tapi dia mengerjakan tugas ya dan lebih bermanfaat. Nah, kita insya Allah bisa mewujudkan itu semua ya, termasuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, yang 6 dimensi itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia ya, sampai kepada berkebinekaan global ya, bernalar kritis, mandiri, inovatif ya, itu harus diwujudkan. Nah, kemudian ini dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu ada yang namanya segitiga restitusi ya.
nanti kita akan tampilkan ya bagaimana contoh segitiga restitusi itu. Langkah yang pertama, contoh ini kita ambil salah satu kasus, mau ambil kasus apa contoh Pak Dadan ya. Pak Dadan, misalkan ada anak yang bermasalah Pak, contohnya apa Pak? Merokok. Nah contoh ya, kita sepakat kasusnya adalah anak yang merokok di lingkungan sekolah. Pertama, cara menyelesaikan masalahnya karena nanti ada videonya ya. Dengan segitiga restitusi itu, pertama menstabilkan identitas. Contoh langkahnya Bapak Ibu memanggil ya. Tapi kita harus dengan bijaksana ya memanggil itu, jangan sampai kamu sekarang ke ruangan Bapak ya, jangan. Misalkan taruh Pak Wildan atau Pak Dadan sebagai BP. Nanti istirahat kamu Bapak tunggu ya di ruangan Bapak. Nah, itu kita kata-katanya juga harus bijak. Datang ke istirahat deh. Pertama hal yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Salah satu contohnya gini, ya Bapak Ibu, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Ya, contoh kata anak itu, iya Pak, saya tahu saya suka merokok di lingkungan sekolah misalkan. Ya. Nah, ulah langsung dicarekan padanya. Bicara kenapa merokok di lingkungan sekolah ya? Bukan. Ini kalau menurut teori ya, stabilkan dulu identitasnya. Gak apa-apa ya. Semua orang pasti pernah merasakan kesalahan. Tempatkan diri kita itu sebagai manajer. Setiap manusia memiliki kesalahan, termasuk Bapak sendiri pernah melakukan kesalahan ya. Kita perbaiki ini semua ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Itu salah satu kata-kata atau langkah ketika menyelesaikan atau memanggil anak yang merokok di lingkungan sekolah. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah validasi tindakan ya. Bisa salah satu contoh pertanyaannya, bisa nggak kamu ceritakan seperti apa kejadiannya ya? Jadi gini Pak, saya itu istirahat merokok di warung ya. Nah kemudian ketahuan sama Pak Wildan ya, misalkan divalidasi. Oh ya nggak apa-apa, kita selesaikan ya masalah ini ya. Kemudian lanjut kepada keyakinan kelas. Bapak Ibu tanyakan, kan kita sudah memiliki keyakinan kelas, makanya setelah pertemuan kali ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu memiliki keyakinan kelas masing-masing setiap mata pelajaran ya. Nah silakan sepakati keyakinan kelasnya mau seperti apa, tidak boleh merokok misalkan di lingkungan sekolah ya. Nah itu. Nah Bapak Ibu tanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh kamu ya. Ya Pak, saya berlaku atau melanggar tata tertib misalkan ya. Nah dengan begitu Bapak Ibu selesaikan masalah itu secara baik-baik, secara kekeluargaan, dan akhirnya mudah-mudahan siswa tersebut tidak melakukan kesalahan lagi atau merokok lagi ya. Nah seperti itu. Kira-kira saya tanya kepada murid kita ya, peserta didik kita, kira-kira kalau Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah seperti itu enak gak? Enak kan kenapa? Jadi ke depan tidak ada lagi siswa-siswi yang dimarahi ya. Jadi kita tempatkan sebagai manajer bagaimana menyelesaikan masalah secara baik-baik, secara kekeluargaan, dan mereka justru memiliki tanggung jawab dan memiliki efek jerah untuk tidak melakukannya hal itu lagi ya. Itu tentunya sangat berat ya Bapak Ibu, tapi insya Allah kita bisa itu. Nah itu mengenai segitiga restitusi. Nah ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dengan tindakan-tindakan seperti tadi ya Bapak Ibu, bagaimana memvalidasi menstabilkan identitas ya, bahwa nggak apa-apa, saya mungkin Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan seperti
seperti itu. Distabilkan identitasnya supaya mereka tidak minder ya. Oh ternyata guru-guru itu sangat kasihan, sangat sayang kepada kita ya. Itu menumbuhkan sikap itu ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah bayangkan Bapak Ibu, tadi ketika Pak Yoyon misalkan, kalau dulu mah Pak Yoyon ya sudah biasa dipukul oleh guru itu. Saya waktu SD dipukul oleh guru ya, kujidar ya, gara-gara sedang belajar saya jajan misalkan ya. Itu sudah biasa. Tapi sekarang ketika murid dipukul maka itu jadi ramai ya. Nah itu ya. Mungkin dengan melakukan segitiga restitusi itu tidak akan terjadi hubungan yang jelek ya di antara murid dan guru. Nah kemudian tawaran bukan paksaan. Kan tadi menawarkan ya, kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu ya. Ke Bapak Ibu tadi ditaruhin gitu, yang sampai kamu harus memperbaiki kesalahan kamu, tidak ya. Tapi kita tawarkan dulu ya, bagaimana dia merasa sadar ya. Insya Allah bakal baratahnya. Murid itu bakal baratah lamun sepertos gitu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, introspeksi diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu, ketika anak didik kita dipanggil secara pribadi, maka tanyakan kenapa berbuat seperti itu. Mungkin saja anak didik kita itu kurang kasih sayang dari orang tuanya, mungkin saja ya. Mungkin saja mereka sering dimarahi oleh orang tuanya. Itu tanyakan. Mungkin saja mereka belum makan, ya. Nah, sehingga kebutuhan dasarnya itu akan ketahuan. Ya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi, ya, mencari solusi dari permasalahan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Artinya ketika yang berbuat salah itu Bapak Ibu sangat sulit diterima oleh kelompoknya kembali ya. Betul tidak? Tadi merokok ya. Tong deketan saya masuk ngerokok ya. Nah bagaimana dengan segitiga restitusi itu mengembalikan, menstabilkan anak itu untuk kembali diterima oleh teman-temannya ya. Gitu. Memang yang sulit itu ketika narapidana juga yang sulit itu Pak ya. Nah, saya pernah ngobrol dengan narapidana ya seperti itu. Yang sulit itu diterima kembali di masyarakat ya. Menjalani hukuman di penjara itu mungkin mereka biasa, tapi ketika ingin berbaur kembali dengan masyarakat ya, itu rata-rata di urang masyarakat di Indonesia masuk dendam ya. Aku takut saya tahu tong video tadi ya. Nah seperti itu ya. Nah, saya telah melaksanakan aksi nyata yang sudah tadi saya paparkan, baik segitiga restitusi maupun keyakinan kelas. Keyakinan kelas saya pernah mempraktekkan di kelas 11 ya. Kemudian segitiga restitusi pernah saya praktekkan dan ada di YouTube ya. Maka Bapak Ibu pilih kepercatan, tinggali di YouTube-nya ada ya. Penyelesaian segitiga restitusi. Nah ini latar belakangnya. Nah ini dokumentasi Bapak Ibu silakan ya seperti ini. Membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama itu silakan Bapak Ibu bisa berakselerasi dengan cara apa? Kalau saya menggunakan sticky note ya, kemudian ditempel di kertas plano. Ya. Nah ini siswa-siswi kita sedang melakukan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama atau tujuan sendiri ya, sudah jelas tujuannya tadi sudah diterangkan ya, menumbuhkan kebiasaan positif, budaya positif, kemudian profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, langkah pertama membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu menanyakan kepada murid tentang kelas impian atau guru impian mereka ya. Nah, pertama kita dalam awalnya itu menanyakan apa sih murid impian peserta didik kita ya, atau guru impiannya seperti apa, kita tanyakan dulu ya. Itu. Nah, kemudian
Setelah itu menjelaskan mengenai keyakinan kelas, pentingnya keyakinan kelas itu untuk apa ya. Kemudian anak-anak atau murid menuliskan keyakinan kelas itu di dalam kertas sticky note ya. Seperti ini dituliskan, kemudian ditempelkan di depan kelas. Nah ini ya, ditempelkan. Setelah ditempelkan, Bapak Ibu kita melaksanakan sebelum ke refleksi ya, tanyakan satu-satu, sebutkan ya, dan klasifikasikan dulu. Yang ini mau disepakati tidak ya? Contoh tadi kalau sedang belajar tidak boleh keluar lebih dari 1 orang ya. Kalau disepakati oleh anak silakan, kalau tidak jangan. Jadi sekali lagi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak ya, kepada murid ya. Itu kalau sudah disepakati maka itu harus dilaksanakan ya. Kira-kira Bapak Ibu pernah nggak membuat keyakinan kelas seperti itu? Pernah ya, saya yakin ada yang pernah, ada yang belum ya. Mudah-mudahan nanti setiap mata pelajaran memiliki keyakinan kelas ya. Nah setelah itu Bapak Ibu melakukan refleksi dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Setiap murid diberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai nilai-nilai positif, terutama kedisiplinan, untuk disepakati bersama serta dijadikan kesepakatan kelas seperti tadi ya. Nah, ya, baik kita Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi dan anak-anakku sekalian. Kita lanjut kepada praktek segitiga restitusi yang sudah saya buat. Ini sudah diupload di LMS ya, sebagai tugas mandiri yang harus diselesaikan. Nah, ini merupakan drama ya, tapi bukan yang sering terlambat. Kita hanya drama saja ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita saksikan video contoh segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah ya. Pasti pernah melakukan kesalahan. Maksud sendiri pernah melakukan kesalahan. Itu sebagai manusia apa ya? Bisa kamu ceritakan kesalahannya seperti apa? Dan saya pas bangun saya tertidur dan saya merasakan Jadi sebelum terlambat ya. Oke. Mengapa kamu melakukan kesalahan itu? saya Merasa malas, olahraga. Nah, bisa menceritakan kejadiannya seperti apa? saya rasa malas. Jadi sering berjalan juga malas bikin olahraga. Ini bertanya ya, menurut kamu merasa bersalah nggak? Merasa bersalah ya? Nah sekarang kalau bertanya, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Kelas sekolah berarti disiplinan ya. Oke, kita selesaikan masalah ini dan Bapak mohon berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan lagi ya. Janji ya. Oke. Terus lagi kemudian Bapak menanyakan Ahmad dan juga tahu nggak kenapa kalian berdua dipanggil oleh Bapak? Pelanggar kesehatan. Oke ya, apa sebagai manusia ada kalanya kita berlaku salah ya. Nah, ini Bapak sendiri pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Nah, bisa kamu ceritakan apa kesalahan?
karena saya sempat tidak memahami pengalaman semoga tentang ini ada juga mungkin saya tahu. Oke, kira-kira mengapa kamu melakukan kesalahan berlebihan? Saya mengatakan saya ini Pak ya kita saya mungkin tetapi saya ini akan saya berteman betul ya terjadi awal dibeli oleh apa menurut kamu kelakuan Akbar salah nggak? Salah. Ya, menurut Akbar kelakuan kamu salah nggak? Salah. Nah, oke ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang telah Akbar lakukan? Tidak sopan terhadap teman-teman ya. Kita sudah punya keyakinan kelas, salah satunya berlaku sopan ya. Jadi keyakinan kelas yang telah berada pada itu tidak sopan ya. Nah, sekarang kita selesaikan masalah ini secara keluargaan. Silakan Akbar minta maaf ya, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini. Oke, silakan. Dimaafkan ya, betul. Oke, alhamdulillah ya. Misalnya sudah clear. Saya berharap kedepannya kamu tidak melakukan pekerjaan lagi ya. Maka dimanapun ada masalah yang bisa dibaca ya. Ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Oke, terima kasih. Silakan masuk lagi ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masa saya telah selesai dengan 3 besar keluargaan, dan saya banyak berterima kasih kepada konflik yang telah menyelesaikan masalah saya. Juga saya berharap pada guru lainnya bisa melakukan hal yang sama dan apa yang dilakukan oleh konflik. Terima kasih kepada Pak Cecep yang telah menyelesaikan masalah dan kelas sekolah. Saya harap guru-guru yang lain pun bisa mengikuti Pak Cecep yang telah menyelesaikan masalah saya. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kita tadi telah menyaksikan ya salah satu contoh penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Untuk kasus yang pertama yaitu kasus seorang murid yang sering terlambat sekolah yang bernama Mugni ya. Nah, ini Mugni ini ceritanya dia sering terlambat ke sekolah karena malamnya suka bergadang ya. Bergadang terus sehingga akhirnya pagi-paginya dia kesiangan, bangun kesiangan ya. Nah, oleh karena itu dalam pemaparan tadi ya, dalam video tadi saya memanggil Mugni datang ke ruangan ya. Pertama menanyakan atau menstabilkan identitas. Kamu tahu gak Mugni kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Tahu Pak, saya melakukan kesalahan yaitu sering terlambat ke sekolah ya. Nah, oleh kita diberikan distabilkan identitasnya. Gak apa-apa ya. Bapak juga sering berbuat kesalahan sebagai manusia. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bagaimana guru itu bersikap bijak ya kepada murid ya. Nah, gak apa-apa. Pasti semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian ditanyakan, kenapa sih kamu sering terlambat ya? Oh, saya Pak bergadang sampai jam 11 malam. Akhirnya besoknya saya malas untuk bangun sehingga saya selalu kesiangan ya. Nah, itu divalidasi tindakan apa ya?
Setelah itu, setelah validasi tindakan, langkah yang selanjutnya Bapak Ibu ya, yaitu yang tadi ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kedisiplinan. Nah, kita berikan pemahaman ke depannya supaya dia merasa bersalah ya. Dia tidak akan melakukannya lagi, tapi atas dasar tanggung jawab dan kesadaran dirinya ya. Itu yang diharapkan. Jadi bukan ditekan oleh kita sebagai guru. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, yaitu kasus yang kedua itu adalah pembulian yang dilakukan oleh Akbar kepada Ijal ya. Nah, saya juga panggil keduanya ya. Nah, dan Bapak Ibu mohon maaf ya, ketika memanggil murid itu jangan sampai orang lain tahu ya. Jadi biasakan kalau memanggil murid itu jangan sampai orang lain tahu ya. Nah, kita panggil ke ruangan kita, kamu kenapa ya? Kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil kamu ke sini? Kata si Akbar, iya Pak, saya sering membuli Ijal. Oh iya, ya, nggak apa-apa, semua orang pasti berbuat kesalahan. Itu validasi dulu lah, stabilkan dulu identitasnya supaya dia tidak merasa minder, supaya dia tidak merasa apa ya? Ya tidak merasa minder lah. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, validasi tindakannya ya. Nah, coba ceritakan kronologisnya seperti apa ya. Kalau kata kepolisian seperti itu ya. Nah, kita bukan menginterogasi ya, tapi tadi itu ya, stabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian yakinkan bahwa dia telah melakukan atau melanggar keyakinan kelas ya. Nah itu, jadi insya Allah dengan begitu akan lebih bijak ya dalam menyelesaikan masalah ya tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi, budaya positif yang sudah ada di sekolah kita harus kita pertahankan ya. Saya yakin di sini memiliki nilai religius yang tinggi ya. Bagaimana dari dulu anak didik kita ya memiliki apa ya, karakter yang bagus, karakter yang kuat ya. Dibiasakan sebelum masuk ke kelas sholat duha berjamaah, kemudian duhurnya ya sholat duhur berjamaah, bahkan dididik dengan ilmu-ilmu agama. Itu merupakan budaya-budaya positif yang sudah ditanamkan, bahkan sudah ada, sudah dibekal oleh mereka sebelum masuk ke SMK Tursina atau masuk ke Yayasan Tursina. Itu kodrat, kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu kodrat alam yang dibawa ke sini. Mungkin mohon maaf ya, IPI mungkin datang ke sini ya dari Garut, dia sudah memiliki apa ya, sudah memiliki keimanan, ketakwaan, yang karakter yang baik, dibawa ke sini. Nah itu alangkah baiknya ditularkan juga budaya-budaya positif itu ya. Karena kan kalau menurut Pak Yoyo guru IPS, bahwa budaya itu merupakan hasil cipta karsa manusia ya. Nah ini budaya itu bisa diciptakan oleh manusia dan harus budaya positif itu harus disebarluaskan kepada seluruh warga sekolah ya. Bukan di sekolah itu justru menyuruh anak untuk merokok misalkan ya. Membawa budaya negatif itu jangan diterapkan kepada pihak sekolah, kepada warga sekolah. Tapi bagaimana yang tadinya negatif itu justru dijadikan menjadi positif ya. Siap ya Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini ya, kita sebagai tindak lanjut dari yang kemarin, mudah-mudahan ke depan kita lebih baik ya, kita lebih bisa menanamkan budaya positif di sekolah kita ya. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan ya anak-anakku sekalian mengenai budaya positif. Selanjutnya kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya. Silakan 3 pertanyaan atau bebas ya Bapak Ibu murid-murid kita ini untuk menanyakan. Silakan apa yang tidak dimengerti ya, dari Pak Iwan dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya, sangat bagus untuk tindakan saya terutama ketika di kelas. Namun ada hal yang saya tanyakan mengenai tadi yang telah Bapak paparkan, yaitu penyelesaian masalah. Terkadang gini Pak, ada sebagian siswa mungkin dia di rumahnya itu masalah orang tuanya, sehingga siswa itu tidak bijak dalam bersikap hatinya gitu, untuk mengondisikan hatinya dia tidak bisa, mungkinnya belum bisa, sehingga perasaan sedih ataupun marah kepada orang tuanya dibawa ke sekolah. Akhirnya di sekolah dia membuat masalah kepada teman-temannya. Mungkin tadi bisa juga dengan sesi seperti itu. Namun kadang yang saya tanyakan adalah adanya keterlibatan dalam penyelesaian masalah. Bisakah dengan orang tua dipanggil suatu saat nanti, atau kita hanya memberikan wejangan-wejangan tertentu? Mungkin ada sebagian persen yang mengaruh terhadap peserta didik atau siswa kita yang punya masalah dengan orang tuanya. Namun mungkin juga harus adanya pertemuan dengan orang tua siswa tersebut. Nah, bagaimana Pak solusinya gitu? Apakah hanya itu atau harus mendatangkan orang tua? Sekian, terima kasih. Ya, baik, saya akan coba jawab pertanyaan dari Pak Iwan ya. Kita akan diskusikan. Tadi Pak Iwan menanyakan bahwa kadang-kadang permasalahan murid itu dia bawaan dari rumah, betul ya Pak Iwan ya? Seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Makanya Pak, ini kita membuat menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Jadi kita validasi, stabilkan identitasnya, validasi tindakannya, kemudian yakinkan keyakinan kelas apa yang dilanggar. Dengan melakukan kegiatan seperti itu Pak, diharapkan siswa itu dia akan merasa nanti akan menceritakan apa sih penyebab dia melakukan kesalahan itu ya. Contoh, tadi kata Pak Iwan, dia bercerita bahwa ternyata masalahnya itu berawal dari rumah, dia kurang kasih sayang, broken home misalkan. Cara menyelesaikan masalahnya bagaimana? Apakah hanya cukup kita diberikan ya udah kamu misalkan jangan ngucap bahasa Sunda mah ulah sarwana jeung orang tua atau kumaha ya? Enggak juga ya. Dengan validasi tindakan justru nanti akan muncul rekomendasi seperti apa yang atau tindakan apa, tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Nah, bagus Pak Iwan tadi pertanyaannya seperti itu. Memang banyak kenakalan atau permasalahan itu munculnya dari bawaan dari rumah. Nah, mungkin saya melihat di sini ya, Bu Ani di MTS dan di sini ya, itu suka ada yang namanya kunjungan ke orang tua, ya. Home visit. Ya. Nah, itu merupakan bisa jadi itu tindak lanjut dari ini ya, permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, cuma masalahnya Pak, bagaimana supaya justru orang lain itu tidak mengetahui permasalahan anak itu ya. Jangan sampai si ieu mah kieu menyebar kemana-mana ya. Nah, itu yang harus kita lindungi itu privasi anak itu ya, supaya jangan sampai masalah itu muncul kemana-mana. Ya. Biarkan hanya si anak dan kita yang tahu ketika kita mau menyelesaikan masalah. Ya. Jadi itu Pak kata kunci. Jadi boleh silakan Pak Iwan mau dipanggil orang tuanya, mau kita home visit ke rumahnya. Justru itu yang diharapkan bahwa sebelumnya kan saya sudah menerangkan bahwa di pendidikan guru penggerak itu ada nilai dan peran guru penggerak. Salah satunya kolaboratif. Kita harus berkolaborasi dengan orang tua dalam menyukseskan anak didik kita. Sebagaimana cita-cita Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa ketika kita sebagai guru, anak sebagai murid, ibarat kita sebagai petani, anak sebagai tanaman yang harus kita pelihara, ya, yang harus kita sukseskan biar dia nanti bisa dipanen ya, dalam tanda kutip. Ya. Kalau tanaman kan harus bisa dipanen. Ya.
Nah, kata Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya bagaimana, berarti intinya kita harus berkolaborasi dengan orang tua, ngobrol ya. Jadi sehingga menuntun kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kesuksesan ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jelas Pak? Ya, silakan yang lain Pak Wildan ya. Pak Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, dari video yang tadi Bapak sampaikan atau pertontonkan, itu kan ada sisi positif, walaupun siswa-siswa tadi melakukan pelanggaran, tapi mereka mau dan siap untuk memperbaiki. Nah, tapi ada beberapa masalah. Di antaranya saya pernah manggil satu siswa karena siswa tersebut bermasalah, tetapi siswa tersebut tidak mau menghadap. Nah, sehingga itu kan jadi permasalahan yang kedua. Selain dari permasalahan yang pertama yang melanggar, yang kedua siswa tersebut tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara menghadap ke saya. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, masalah keyakinan kelas. Sebetulnya saya sudah tiap mata pelajaran di kelas itu melakukan yang disebut dengan kontrak belajar. Nah, mungkin itu kan sama arahannya ke situ. Yang jadi pertanyaan, apakah kontrak belajar yang saya buat harus sama dengan yang dibuat atau yang dibikin sama mata pelajaran lain, atau harus sama semua? Itu mungkin Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung jawab saja ya pertanyaan dari Pak Wildan. Yang pertama, dari sisi video tadi yang sudah ditampilkan dari segitiga restitusi, Pak Wildan mengapresiasi bahwa cara menyelesaikan masalah itu seperti itu dan bagus ya Pak, itu kalau diterapkan. Hanya bagaimana ketika siswa yang dipanggil untuk menyelesaikan masalah justru dia menghindar ya, tidak mau menyelesaikan. Lamun kata bahasa Sunda mah ucing-ucingan ya. Ku Pak Wildan dipanggil teh kalah ka ucing-ucingan. Nah, bagaimana penyelesaian masalahnya ya? Nah, mungkin kalau menurut saya ya, jadi silahkan Pak Wildan bisa mencoba 1-2 kali lagi. Kalau 3 kali dia masih menghindar, kita bisa bekerja sama dengan wali kelas ya. Pertama dengan wali kelas dulu ya, kita kerjasama dengan wali kelas bahwa walaupun sebetulnya tadi menghindari ya, orang lain tahu, tapi ini kan sudah beberapa kali dipanggil dia tidak kooperatif ya, makanya kita konsultasi dengan wali kelas ya. Mungkin saja tadi kata Pak Iwan, dia memiliki permasalahan tersendiri ya. Nah, kita harus lebih bijak, harus lebih menelaah lagi. Kalau misalkan wali kelasnya, biarkan wali kelas nanti yang memanggil kalau dia tetap tidak mau datang. Nah, langkah terakhir ketika dia tidak mau datang juga ya, mungkin kita bisa bekerja sama dengan BP ya, dengan bimbingan konseling ya. Tapi itu mah langkah terakhir ya untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi alangkah baiknya secara pribadi dulu Pak. Jadi secara pribadi dulu kita panggil anak itu berusaha ya supaya dia kooperatif. Dan tadi itu ya, kita juga mungkin harus introspeksi diri, kenapa anak tidak mau dipanggil, apakah dia takut ya atau bagaimana. Mungkin saja kalau selama ini kita sebagai penghukum, dia akan merasa takut Pak. Walaupun mungkin kita berusaha sebagai manajer tadi, tapi kan tidak semudah itu anak untuk percaya ya. Nah, kita rubah paradigma kita, dan ini yakin tidak mudah ya, tetapi kita yakin bisa ya. Kita yakin bisa untuk merubah paradigma kita sebagai penghukum, misalkan menjadi seorang manajer ya. Nah itu jadi kesimpulannya bisa berkolaborasi dengan
wali kelas ketika kita sudah 3 kali dipanggil dia tidak datang, atau dengan BP ya. Itu. Kemudian yang kedua, tadi memang kontrak belajar itu Pak, itu hampir sama dengan keyakinan kelas. Nah, Pak Wildan sudah mempraktekkan kontrak belajar. Pertanyaannya, apakah kontrak belajar itu misalkan harus sama dengan guru yang lain? Tidak, Pak. Jadi silakan guru-guru yang lain memiliki kontraknya masing-masing, memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Contoh, Bu Lilismanya selama pelajaran AB tidak boleh makan, ya. Misalkan Kupa Wildan dibolehkan ya dengan catatan misalkan ya. Atau dulu gini Pak, saya pengalaman ketika waktu SMA ya, ada salah satu orang guru itu saya masih ingat sampai sekarang ya. Makanya ingatan-ingatan kita itu akan selalu membekas ya. Mungkin kalian nanti akan merasakan ya. Saya masih ingat ada guru yang namanya Ibu Nila ya. Selama pembelajaran ada ciri khas, setiap pelajaran dia itu selalu mendengarkan musik, sambil mendengarkan musik ya. Itu bisa saja keyakinan kelas yang dibuat oleh si A ya, tapi berbeda dengan si B ya. Itu. Nah mungkin saja Pak Wildan mungkin setuju ketika sedang pelajaran Pak Wildan itu diadakan, kita sambil mendengarkan musik, tapi musiknya yang slow ya. Kalau zaman saya SMA itu saya masih ingat lagunya Why Do You Love Me gitu kan. Nah itu lagu seperti itu ya. Jadi yang slow. Nah menurut keyakinan ibu ya, keyakinan Bu Nila dulu, ketika sambil mendengarkan musik itu akan lebih konsentrasi. Tapi mungkin Pak Yoyo tidak ya. Itu jadi silakan Bapak Ibu berakselerasi masing-masing apa yang diyakini oleh Bapak Ibu dan disepakati oleh peserta didik kita ya. Itu mungkin Pak, mudah-mudahan Pak Wildan tidak puas ya, kita nanti akan teruskan diskusinya. Ini menjadi nilai positif untuk kita. Selanjutnya Pak Dadan ya. Pak Yoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan sanggahan ya. Tadi Pak Wildan masalah kontrak belajar, di mana Bapak juga pernah melaksanakan kontrak belajar, di mana harus disesuaikan dengan kondisi yang kita akan dialami ya. Misalnya tadi Pak Bunila ya, memang saya juga pernah waktu di SMA belajar tentang ilmu fisika itu ada ciri khas guru itu menerangkan masalah pengukuran atau perhitungan agar setiap ketemu ya siswa pasti ada ciri khas ya. Guru fisika itu menerangkan bagaimana caranya, ini ada ciri khasnya ya. Karena sampai sekarang juga, karena saya juga masuk ilmu pendidikan imbalan ya, jadi tertarik itu karena ada ciri khas bagaimana cara memecahkan masalah dalam perhitungan misalnya fisika, ada ciri khasnya. Lalu juga harus disesuaikan dengan sikon kondisi anak sedang apa sekarang ya. Kalau misalnya sekarang ini zaman misalnya orang sekarang itu banyak main HP kan, makanya sesuaikan agar siswa itu dapat menerima pelajaran bagaimana caranya, dan sesuaikan dengan kondisi sekarang ini, kalau zaman sekarang itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak Yon. Ini sanggahan untuk tadi mengenai kontrak belajar. Jadi harus sesuai situasi dan kondisi. Betul juga ya. Makanya kalau tadi saya menjawab pertanyaan dari Pak Wildan bahwa silahkan Bapak Ibu, keyakinan kelasnya itu, kontraknya itu pasti berbeda-beda.
kata Pak Wildan seperti ini, kata Pak Yoyo seperti ini. Nah, silakan ya. Mungkin ini cocok diterapkan di pelajaran IPA, mungkin ini tidak cocok diterapkan di pelajaran agama misalkan ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana situasi dan kondisi ya. Ketika dokter mengobati orang sakit ya, kalau diibaratkan dokter mengobati orang sakit, maka dia akan bertanya dulu apa yang dirasakan oleh pasiennya ya. Apa yang dirasakannya, sehingga obatnya itu harus tepat. Jangan sampai dia misalkan sakit perut diberi obat sakit kepala misalkan ya. Itu kita harus tepat. Makanya silakan. Mungkin ini cocok diterapkan di pelajaran saya. Ini tidak cocok diterapkan di pelajaran Pak Yoyon ya. Dan situasi kondisi juga harus disesuaikan. Misalkan kalau jam terakhir pakai musik ya, itu mungkin anak-anak akan tidur semua Pak ya. Tuh. Jadi betul kata Pak Yoyon, saya setuju ya. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian tadi mengenai ciri khas ya, betul juga ya Pak Yoyon bahwa setiap guru itu memiliki ciri khas masing-masing. Tetapi dari ciri khas itu kita satukan persepsi, jadikan budaya positif ya. Saya tidak melarang Pak Yoyon punya ciri khas ini, Pak Wildan punya ciri khas ini, Pak Iwan seperti ini ya, dan yang lainnya silakan. Tapi itu nanti dijadikan menjadi budaya yang positif di sekolah kita ya. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, kalau begitu saya simpulkan pertemuan hari ini bahwa sebetulnya di sekolah kita telah memiliki budaya-budaya positif ya. Contoh yang menonjol itu adalah nilai religius di sekolah kita. Itu harus kita terus tingkatkan, tanamkan dan perbaiki lagi ya. Dan kita munculkan budaya-budaya positif yang lainnya. Misalkan disiplin ya. Kemudian apa lagi? Selain disiplin, sopan santun ya, dan yang lainnya. Itu insya Allah dalam beberapa tahun ke depan ya, sekolah kita akan maju ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini pertemuan yang bermanfaat ya, sharing yang bermanfaat bisa dijadikan perubahan untuk sekolah kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.